rahmat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja membacakan sunnah ajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Pak Kepala Desa Pancakarya, sambutan yang kedua oleh Ketua BPD, dan sambutan yang ketiga oleh Bapak Pendamping. Yang keempat adalah acara inti atau musyawarah, yang terakhir 5 atau berikut. Demikian tadi susunan acara yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan tanda antar semalam bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin di bawah dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati Ketua BPD bersama saya beserta anggota, yang saya hormati Bapak Pendamping Kecamatan Pak Budi, juga yang saya hormati Pak BBKM Bupati Mas dan Desa Pancakarya, juga yang saya hormati tim penggerak PKK Desa Pancakarya, juga yang saya hormati teman-teman perangkat desa, Pak Kasur dan perangkat, juga yang saya banggakan Pak RT dan Pak RW di Desa Pancakarya. Rapat atau musdes pada malam hari ini adalah untuk menggali data atau informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan KKP. Dan musrenbang sendiri, dasar pelaksanaan musrenbang itu yang pertama adalah Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, juga Peraturan Menteri Desa, Vertikal dan Rekomendasi nomor 21 tahun 2020. Jadi dasarnya ini dasar pelaksanaan musrenbang. Dan saya berharap kan asumsi masyarakat yang kita namakan pembangunan, bangun itu kan dikira cuma bangun secara fisik. Kan itu gitu. Yang dinamakan pembangunan secara umum, bangun dikira bangun lempengan, bangun aspal, terus bangun paving. Kan paradigma masyarakat ternyata seperti itu, bangun fisik. Padahal sejatinya yang namanya pembangunan bisa pembangunan secara fisik ataupun secara non fisik. Yang kita ketahui pembangunan secara fisik mungkin yang pernah dilaksanakan, bangun aspal, pengaspalan, paving, drainase atau pembangunan yang lain. Yang terbenak dengan kita itu kan ya, akan tetapi pembangunan itu bukan itu mawar, tidak itu saja, tapi ada pembangunan yang bersifat non fisik. Misalkan pelatihan itu sangat penting, termasuk pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, mungkin bidang-bidang yang lain.
bidang kesehatan malah itu sangat penting. Yang saat ini yang telah dilaksanakan oleh desa mungkin pembantuan tentang stunting. Stunting itu biasanya kurang nutrisi atau kurang isi, kalau kira-kira paham mungkin itu kekurangan isi. Ini kan kita masuk ke pelabuhan. Terus mangke misalkan pada saat daftar usulan mangke dibagi per dusun. Jadi per dusun itu mengusulkan tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik, juga pembangunan fisik. Nah fisik itu kita mengawal, mungkin kita pelatihan, baik pelatihan kami tani satu tahun, terbukti hasil dari pertanian itu kami meningkat. Ini sakit, misalkan bersama Demprot atau yang lain. Untuk ibu-ibu misalkan mengusulkan untuk pelatihan damel kulit, menjahit dan lain sebagainya. Ini itu sangat diusulkan. Buat pengusulan dan pembangunan itu tidak hanya secara fisik, akan tetapi faktor non fisik sepindah. Nah, bahwa itu yang saya hormati. Sebelum kita mulai menulis daftar usulan masing-masing dusun, nanti akan dibentuk tim perumus. Tim perumus itu minimal ada 7 orang. Yang pertama pemimpinnya adalah kepala desa, terus ada ketua. Untuk ketua nanti disepakati, terserah sudah simpen mawon ketuanya. Terus ada sekretaris. Nah, sekretaris mungkin dari perangkat desa atau lapor. Terus ada unsur masyarakat. Nah, dari tim perumus 30% itu harus dari unsur perempuan. Jadi misalkan 7 maka sekali yang 2 dari unsur perempuan, yang 7 dari bapak-bapaknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pelaksanaan musyawarah nanti mungkin akan dipimpin oleh bapak pendamping kecamatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ini adalah menampung aspirasi dari masyarakat bawah, khususnya masyarakat Jakarta, terkait apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa, khususnya pembangunan fisik. Tentunya di sekitar Panjenengan semua ada perlu pembangunan atau sarana-sarana yang perlu dibenahi atau diperbaiki atau dibangun. Yang kedua mungkin pelatihan-pelatihan yang sifatnya non fisik, apa yang disampaikan tadi, mungkin pelatihan kepemudaan atau PKK mungkin nantinya dengan tersusunnya suatu rencana pembangunan ke depan 2023 ini akan diusulkan ke pemerintah, sehingga nanti bersama dengan itu dana nanti akan turun. Seberapa biasanya saya nggak tahu persis, nanti mungkin pendamping akan menyampaikan berapa besarannya setiap desa itu. Nah, anggaran-anggaran itulah nanti akan menyertai kegiatan-kegiatan pembangunan di desa kita. Kita selaku warga masyarakat Pajakarya ya tentunya selalu menginginkan desa-desa kita ini selalu terbaik yang harus kita sampaikan, terutama masalah pembangunan itu. Kita juga perlu adanya pengawasan dari teman-teman yang bekerja di lapangan. Jangan tinggal cuma menonton saja, tapi andai kata sesuatu yang tidak betul ya disampaikan apa yang harus
menjadi penonton. Ketika ada pembangunan yang nggak betul di desa kita biarkan. Misalnya sekarang kan banyak sudah apa ya, mau musim penghujan, saya lihat ya kampung-kampung itu saluran drainase itu banyak yang macet. Nah ini nantinya yang perlu kita pikirkan. Di negara kita ini ada dua musim panas dengan musim hujan. Kalau musim hujan dapat banjir di daerah Kersa misalnya, tempat saya itu ada pembangunan yang nggak bisa dibuang. Kalau dari ujung jalan Otista itu sampai ke barat dibuang ke sungai yang paling ujung barat itu, tentunya nggak akan nampung. Tapi tugas BPD itu bukan langsung direct menegur mereka, tapi hal itu dilaporkan kepada atasan mereka. Artinya kalau ada kejadian di kampung atau di desa, di tempat kita masing-masing BPD itu nggak langsung protes. Jadi teman-teman atau warga masyarakat ini jangan BPD kerjanya apa sih, cuma duduk-duduk saja ya. Bukan, tugasnya memang jalurnya beda. Ketika ada kesalahan di lapangan, teman-teman BPD itu hanya menilai lalu lapor kepada kami lapor kepada Pak Kades. Bukan langsung kita cross check di depan, langsung ke konfrontal ya, langsung kita tegur, itu nggak bisa. Dan nanti suatu arah. Nah ini hanya menilai saja. Mohon maaf, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Jadi nanti kita rebut desa ini, mari kita pikirkan itu bagaimana desa ke depan ini akan lebih bagus, indah, dilihat, dinikmati juga. Jadi kalau ada daerah mana yang belum benar, betul departemennya belum sempurna atau drainase yang belum bagus, diusulkan pada malam ini. Nanti mungkin kalau malam ini penetapan apakah nanti jadi ditetapkan atau masih dalam bentuk usulan, nanti tergantung rapat malam hari. Saya kira sambutan dari saya sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun ini, yaitu tahun 2023, itu pada malam hari ini merupakan suatu acara yang akan merencanakan untuk rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Jadi kalau 2022 ini tidak mau habis. Nah, dalam acara pada malam hari ini nanti dirumuskan, direncanakan outputnya, yaitu untuk Musrembang itu ada dua, yaitu pertama penetapan RKPD 2023 dan DU RKPD. DU RKPD itu merupakan usulan yang nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan, Musrembang tingkat kecamatan. Jadi usulan kegiatan yang nantinya itu tidak menjadi kewenangan desa, jadi merupakan kewenangan kabupaten. Kalau jalan itu kewenangannya kabupaten, itu bisa dimasukkan dalam usulan di DU SKP. Jadi diusulkan di tingkat kabupaten. Nantinya akan dibawa nanti dilanjutkan dengan Musrembang kabupaten. Itu alur yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa. Nah, dari tingkat kabupaten itu naik lagi ke Musrembang tingkat provinsi dan sampai ke nasional. Itu yang dilakukan pada malam hari ini adalah yang dari level desa. Dari level desa itu nanti mungkin untuk percepat, mungkin Pak Kades bisa masing-masing dusun itu apa kegiatannya. Yang jelas untuk tahun 2023 itu yang namanya BLT sepertinya masih tetap sepertinya. Jadi tidak tahu sampai kapan BLT ini dicabut, tidak dialokasikan lagi. Tapi sepertinya tinggal menunggu Permendes peraturan menteri desanya. Tapi isu-isu strategisnya BLT tetap. Kemudian stunting mungkin di situ penanganan untuk pencegahan stunting itu bisa dimasukkan di RKP yang nantinya akan dilanjutkan untuk dimasukkan dalam APBD untuk penganggarannya.
Di samping stunting ada lagi untuk BUMDes. Nah, ini BUMDes ini kayaknya untuk Pancakarya masih belum ada, bukan belum ada, belum menganggarkan. Mulai tahun 2000 yang saya tahu 2022 itu belum dianggarkan untuk BUMDes. Kemudian bisa untuk ketahanan pangan. Jadi prioritas nantinya tahun 2023 itu isu-isu strateginya adalah untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa untuk yang mendukung ketahanan pangan, contohnya misalkan jalannya, irigasinya itu yang mendukung, atau berupa pangannya, terkait dengan pangannya dan hewan-hewannya. Jadi istilahnya itu kalau di desa ini tadi sudah Pak Kadis sempat membangun ya, membangun itu bukan sarana prasarana fisiknya saja, tapi manusianya bisa dijadikan pelatihan. Nah, pelatihan itu dikaitkan dengan ketahanan pangan, itu bisa pelatihan ternak atau pengolahan pupuk misalkan. Pengolahan pupuk itu kalau sekarang kan pupuk kimia itu sangat sulit dan mahal, ya betul ya, karena subsidi dicabut. Nah, untuk produksinya di Pancakarya ini pertanian untuk ketahanan pangannya itu tetap, maka misalkan ada kelompok itu kelompok taninya, Pak, saya ingin mengusulkan untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik, itu bisa dimasukkan di RKP-nya. Ya, di samping tadi akses distribusi yaitu jalannya, atau akses pendukung produksinya yaitu irigasinya, akses terkait dengan manusianya mendukung yaitu pelatihan. Itu terkait dengan hewani. Kemudian terkait dengan data SDGs itu perlu diupdate datanya yang mulai tahun 2021 kemarin. Nah, data itu nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKP tahun berikutnya. Kalau sekarang data SDGs-nya itu untuk tahun 2023. Nah, data SDGs itu terkait dengan misalkan data kemiskinan. Nah, yang data yang ada kemiskinannya itu di dusun mana? Terus ada data yang terkait dengan stunting itu di dusun mana? Itu nanti muncul di situ. Terkait dengan layanan. Di dusun A itu butuh PAUD, di sana tidak ada PAUD. Maka akan muncul suatu usulan di dusun A itu berupa sekolah PAUD terkait dengan pendidikan. Di dusun B ternyata di rumah-rumah terutama yang ibu hamilnya tidak punya jamban. Nah, karena tidak punya jamban, maka di situ dusun B itu bisa mengusulkan jambanisasi, terutama yang mempunyai ibu hamil, atau sosialisasi terkait dengan pernikahan dini misalnya. Karena dampak dari pernikahan dini itu banyak perceraian dan sebagainya, maka bisa mengajukan sosialisasi dampak dari pernikahan dini. Jadi sebetulnya untuk tahun 2023 itu banyak sesuai dengan Permendes yang ada. Tinggal prioritas, biasanya di akhir November Desember itu sudah muncul Permendesnya untuk prioritas 2023. Cuma isu-isu strategisnya di sini sudah muncul seperti tadi BLT, insya Allah itu tetap ada. Kemudian stunting, BUMDes, kemudian akses layanan sosial dan kesehatan. Akses layanan kesehatan itu misalkan di dusun itu jauh dari puskesmas, bisa mengusulkan pos kesehatan desa, pos kesdes. Atau di situ tidak punya pos yandu, bisa diusulkan pos yandu beserta alat yang ada.
Jadi mesin posyandu tidak punya timbangan bayi atau alat ukur bayi, apa itu ukur bayi namanya apa? Meteran itu kan untuk umur jalan, panjang jalan. Ada apa? Tikar, ya, tikar ukur ya, ya Bu ya. Tikar ukur, kalau memang itu tidak ada, lebih baik diusulkan ke desa supaya bisa dibelikan alat ukur itu, sehingga kalau anaknya nanti itu bisa, oh ini terindikasi stunting, maka mulai dari awal itu sudah ada pencegahan. Mungkin rumahnya tidak sehat, maka itu muncul usulannya apa? Bisa rehab rumah tidak layak huni, atau apa? Genting kurang cahaya, bisa dibelikan genting kaca. Itu untuk terkait dengan anak apa stunting, kesehatan dan pendidikan. Kemudian yang terakhir itu terkait isu strategis, yaitu penggunaan dana desa untuk darurat. Kalau desa Penyakarya ini misalkan sering terjadi bencana, misalkan puting beliung, itu bisa nanti desa menganggarkan berapa yang biasanya di situ setiap tahun, entah yang kena puting beliung 2 atau 3 atau berapa, tapi desa sudah mempunyai anggaran untuk itu, sehingga Pak Kadesnya ada bingung ini mau diambilkan dari mana. Jadi ada pos yang sudah teranggarkan di situ. Nah, dari RKP itu nanti ya, hasil dari RKP itu nanti, maka penetapan RKP-nya itu tinggal diajukan kepada BPD tinggal menetapkan keputusan, memutuskan RKP-nya, dan ke desa membuat perdesnya. Itu alurnya yang harus dilalui untuk mempercepat. Mungkin nanti apa masing-masing dusun atau apa nanti Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mangan dah Mas Uno. Untuk mendapatkan informasi terkini dari wartarepublik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.